Shalom, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Karena kasih dan kebaikan Tuhan, maka kita ada di dalam ibadah doa 10 hari kita. Kita mau datang kepada Tuhan, menyiapkan hati kita mau angkat pujian saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mengundang kuasa Roh Kudus-Nya untuk ada di tengah-tengah kita saat ku menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mau merasakan hadirat Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Sungguh kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami merasakan tuntunan dan pimpinan dari kasih-Mu. Hingga kami dapat berkumpul di dalam ibadah puasa kami di hari yang pertama. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah seluruh kehidupan kami. Kami mohon Engkau juga yang memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada penghabisannya. Engkau Tuhan yang mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau mau layakkan kami ya Tuhan, untuk masuk menyembah Engkau. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi, yang akan memberikan kami pemulihan, yang akan memberikan kami kekuatan. Karena kami rindu Tuhan, memberikan ibadah yang terbaik kepadamu ya Bapa. Bapa di dalam surga, Engkaulah yang memimpin setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani sepanjang ibadah ini. Hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, hamba-Mu yang bermain musik, hamba-Mu yang berdoa, terlebih lagi hamba-Mu Bapa yang akan Engkau pakai untuk memberitakan suara dari firman Tuhan. Persatukanlah hati kami Tuhan. Persatukanlah kehidupan kami ya Tuhan di hadapan-Mu Bapa, agar setiap pelayanan kami semuanya menjadi indah di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, ada kuasa kegelapan iblis yang jahat yang sering mengintip setiap kelemahan kami. Dan saat ini ya Tuhan, dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai engkau iblis, kuasa-Mu kami hancurkan. Dan hai engkau iblis, kami perintahkan untuk keluar dari seluruh kehidupan kami, dari ruangan di mana kami akan beribadah. Terima kasih Bapa. Kami tahu para malaikat-Mu sudah mengelilingi kami, dan kami siap menyembah Engkau Tuhan. Memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bermohon kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara, kita mau meminta kuasa Roh Kudus-Nya berhembus di dalam kehidupan kita. Haleluya, berhembuslah Roh Kudus.
kita berhembuslah Roh Kudus. Ketika kita menerima kuasa Roh Kudus-Nya, marilah kita memohonkan kepada Tuhan agar Tuhan Yesus senantiasa memegang seluruh kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus-Nya memegang kita setiap hari, karena tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus-Nya, kita tidak dapat berjalan sendiri. Peganglah Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus.
untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian seperti rusa yang haus.
yang kami senantiasa rindukan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami ingin selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang dapat memulihkan setiap keadaan kami. Dan saat ini Bapa, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Memohon belas kasihan-Mu. Engkau yang mau menyucikan kami Tuhan. Karena kami ingin membuka bejana hidup kami untuk suara firman-Mu ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau kepada kami. Engkau yang berkenan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu-lah Tuhan yang bekerja di dalam seluruh kehidupannya. Kami percaya firman Tuhan ini yang memberikan kami kekuatan, mengubahkan seluruh kehidupan kami, mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa lebih setia lagi ya Tuhan, lebih dekat lagi kepadamu. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan suara firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah hari pertama, doa 10 hari, atau penantian Pentakosta, baptisan Roh Kudus sesuai dengan perintah Tuhan Yesus saat sebelum Ia naik ke surga. Di hari pertama ibadah 20 hari ini terpilih tema pada malam hari ini adalah latar belakang Pentakosta. Yang akan kita pelajari, yang akan kita uraikan untuk menemukan makna kebenaran daripada latar belakang Pentakosta itu atau latar belakang daripada baptisan Roh Kudus itu. Saudara-saudaraku yang berbagi dalam Injil sepenuh, kalau ada orang ceramah ya, tentang latar belakang sesuatu atau membuat karya tulis atau karya ilmiah tentang latar belakang sesuatu yang ilmiah itu, maka sesungguhnya sama saja dia sedang atau mau mengungkapkan, menyatakan alasan mengapa dan untuk apa. Demikianlah dengan tema kita di hari ini, latar belakang Pentakosta, mau mengungkapkan dan menyatakan mengapa ada Pentakosta. Untuk apa baptisan Roh Kudus itu? Jawaban atau kata kuncinya itu tersimpan di dalam latar belakangnya. Begitu ya saudara-saudaraku ya. Jawaban atau latar belakang atau kata kuncinya ada terletak di latar belakangnya. Nah, saudaraku, dengan demikian pasti latar belakang dengan satu peristiwa itu pasti saling terkait satu dengan yang lain atau nyambung satu dengan yang lain. Dengan berbekal pemahaman itu, marilah kita memeriksa Alkitab kita. Kita periksa berita Injil yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 6 sampai ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Saudaraku, kita baru saja memeriksa, atau baru saja dibacakan satu perikop klasik. Disebut klasik karena perikop inilah atau ayat ini yang paling sering dibacakan
paling sering dibahas ya menjelang datangnya Pentakosta, termasuk di tahun ini, termasuk di hari ini, di tahun yang istimewa sesuai dengan ilham Roh Kudus tentang tahun pemburitan. Maka di tahun pemburitan ini, saudara-saudaraku, dari pihak Tuhan Yesus akan turun ajaran-ajaran khusus atau pelajaran-pelajaran khusus. Sehingga selain sebagai firman Tuhan, renungan juga sekaligus merupakan bahan ajaran khusus bagi mereka yang mau menerima ajakan Tuhan Yesus di tahun ini untuk menjadi murid-muridnya. Contoh, tema kita latar belakang Pentakosta. Kalau kita memperhatikan, saudaraku, yang dimaksud dengan latar belakang Pentakosta itu sesungguhnya bukanlah hanya satu perikop yang kita baca itu. Bukanlah hanya ayat-ayat yang kita baca itu, melainkan keseluruhan kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 1 sampai 26. Terdiri dari 26 ayat. Itulah sesungguhnya yang merupakan latar belakang Pentakosta. Mengapa demikian? Karena kalau kita buka Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 sudah sampai Pentakosta. Maka dengan perkataan lain, kalau Kisah Rasul pasal 2 adalah Pentakosta yang menjadi latar belakangnya, pastilah Kisah Rasul pasal yang pertama. Dan kalau kita perhatikan, Kisah Rasul pasal 1, 26 ayat itu, yang dibagi menjadi 4 bagian atau 4 perikop, sesungguhnya kalau kita perhatikan dan kita renungkan, itu adalah pelajaran khusus untuk para murid. Pelajaran khusus untuk murid-murid Tuhan Yesus. Simak saja dari ayat 1 sampai ayat terakhir, ayat 1 sampai ayat 26, adakah pihak lain selain Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Ada, saudaraku? Tidak ada. Kalaupun ada, itulah 2 orang yang berpakaian putih yang kita baca tadi, yang muncul secara tiba-tiba. Mereka itu bukan manusia biasa. Mereka itu adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk menyatakan kebenaran. Itu sebabnya jumlah mereka ada 2 orang. Seperti ada tertulis, saudaraku, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, barulah satu perkara tidak disangsikan atau dapat diterima sebagai kebenaran. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat inilah yang menjadi ayat sentral daripada firman Tuhan kita pada hari ini, yang menjadi ayat sentral dari latar belakang Pentakosta. Seperti tertulis di dalam ayat 10 dan 11, kita baca kembali, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Inilah saudaraku yang menjadi alasan mengapa kita hanya membaca perikop yang kedua saja. Kita hanya membaca satu perikop saja daripada kita membaca seluruh Kisah Rasul pasal 1. 26 ayat itu sebagai latar belakang. Malam ini sebagai latar belakang kita hanya membaca satu perikop saja, yaitu perikop yang kedua. Karena sesuai dengan ayat sentral kita tadi. Selain itu, kita juga sudah banyak mengetahui tentang, saudara-saudaraku, perikop-perikop yang lain. Ya. Nah, saudara-saudaraku, mengapa perkataan 2 orang malaikat itu menjadi ayat sentral? Mengapa harus kita perhatikan, saudaraku? Karena di dalamnya terdapat teguran kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kalau terdapat teguran, berarti ada masalah di dalamnya. Ya, saudaraku. Nah, apakah isi pesan daripada teguran itu? Inilah yang menjadi intisari daripada latar belakang Pentakosta. Makna daripada teguran itu, saudara-saudaraku, terletak pada perkataan malaikat itu sesudah
tanda tanya. Kalau kita kembali lagi kepada ayat 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Nah, itu tanda tanya. Sesudah tanda tanya itu, ada jawaban. Yesus ini. Isi pesan daripada teguran malaikat itu adalah tentang Yesus. Yesus adalah sentral daripada latar belakang Pentakosta. Saudaraku, kalau kita mengantar keluarga, ya, keluarga datang dari kampung ke Jakarta, mau pulang ke rumah, kita antar ke bandara, atau kita antar ke pelabuhan. Apakah ketika kita mengantar mereka, misalnya ke bandara, kita melihat sampai ke langit, sampai pesawatnya hilang di telan awan? Apakah kalau kita mengantar saudara kita atau teman kita naik kapal kapal laut itu, kita menatap laut sampai perahu atau kapal itu hilang di telan laut? Tentu tidak, saudara. Kecuali kalau zaman dulu memang itu pesawat masih jarang ya, masih dianggap aneh, barang aneh pada waktu itu. Saya masih kecil, bandaranya namanya Bandara Kemayoran, tuh dekat situ tuh, dekat gereja kita tuh. Makanya kalau dulu itu namanya pesawat itu kalau udah mendarat, wah goyang semua rumah kita. Dekat sekali. Nah, kalau ada orang mau pergi, ya kita semua ikut mengantar. Yang pergi satu, yang antar satu kampung. Karena pesawat masih jarang. Tapi sekarang pesawat sudah tidak jarang, sudah tidak aneh lagi bagi kita. Kalau kita mengantar, ya paling kita sampai di pintu, mereka masuk untuk boarding, ya kita salaman, kita pulang, kan begitu. Demikian juga ketika murid-murid mengantar Yesus. Apa yang aneh di situ? Bukankah Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat? Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air, menghardik angin dan badai, membangkitkan orang mati. Lagi pula Yesus berasal dari surga. Yesus berasal dari atas. Itu sudah berulang kali diucapkan Yesus di hadapan murid-muridnya. Asalku bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus bisa naik ke surga. Secara utuh bisa dilihat oleh murid-muridnya. Wujudnya bisa dilihat oleh murid-muridnya. Itu bukan sulap, bukan sihir, bukan juga fata morgana. Tuhan Yesus sanggup naik ke surga di dalam wujud yang utuh atau gambaran yang utuh di hadapan semua murid adalah karena Dia adalah Tuhan. Dialah Allah. Inilah intisari daripada latar belakang Pentakosta. Berbeda, saudaraku, ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, kita tahu bahwa Yesus itu turun ke kerajaan maut untuk membebaskan para tawanan. Dan sesudah itu, kemana Yesus pergi? Yesus naik kepada Bapa dengan membawa darahnya. Itu tertulis dalam kitab Ibrani. Juga ada tertulis di dalam kitab Wahyu. Tetapi apakah ketika Yesus itu turun ke kerajaan maut dan Yesus naik menghadap Bapa dengan membawa darahnya itu, bisa dilihat oleh murid-murid? Bisa. Inilah satu peristiwa yang kelihatannya sederhana, tetapi jangan luput dari pemandangan kita. Disinilah letak kuncinya. Yesus terangkat di surga, ke surga itu, dilihat dalam gambaran yang utuh. Yesus baru bisa muncul sebagai Tuhan itu, saudara-saudaraku, di hari pertama, di malam hari ketika ia menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, di malam hari. Mengapa di malam hari? Untuk menggenapi tanda Yunus. Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Memang pagi-pagi buta, Yesus sudah muncul di hadapan Maria Magdalena. Tapi jangan lupa, ketika Maria Magdalena mau menyentuh kaki Yesus, Yesus mengatakan, jangan sentuh aku. Aku belum pergi kepada Bapakku. Ketika Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, aku belum pergi kepada Bapakku. Apakah Maria Magdalena atau murid-murid dan lain bisa melihat Yesus pergi kepada Bapaknya? Tidak bisa. Ada suasana yang berbeda, saudara-saudaraku.
sebelum kebangkitan dan sesudah kebangkitan. Kalaupun itu bisa ditulis di Ibrani, saudara-saudaraku, Yesus naik membawa darahnya, itu Roh Kudus yang memberitahu kepada para rasul. Memberi penglihatan kepada para rasul, sehingga para rasul bisa menulis dalam kitab Ibrani. Peristiwanya sendiri sudah lewat. Demikian juga ketika Yohanes melihat di Pulau Patmos, itu anak domba itu, ya, yang menerima meterai itu. Wahyu 5 dan Wahyu 6 itu. Itu adalah penglihatan dari Roh Kudus. Peristiwanya sudah lewat. Ya. Tapi sudah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pintu tertutup, Yesus bisa masuk. Yesus bisa makan ikan. Dia sudah menjadi Tuhan Yesus. Bertemu dengan Thomas, cucukkan jarimu ke tangan, ke lambung. Gambaran yang utuh sebagai Tuhan. Kemudian di Danau Tiberias, di Danau Galilea, dan akhirnya ujungnya dia naik ke surga dengan dilihat oleh semua murid-muridnya. Saudara-saudaraku, inilah saudara-saudaraku gambaran Yesus sebagai gambaran Allah Tritunggal. Di dalamnya sekaligus Bapa, sekaligus Firman, dan sekaligus Roh Kudus. Kita baca, saudara-saudaraku, ayat selanjutnya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, ini tempat mereka bertemu, rendezvous, tempat perjanjian mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin." Tahukah saudara-saudaraku bahwa teguran yang diberikan dua malaikat itu kepada murid-murid bukanlah teguran yang pertama. Di hari yang sama, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu menegur murid-muridnya yang ragu-ragu. Dan Tuhan Yesus berfirman kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Perhatikanlah kata, segala kuasa. Ya. Dalam bahasa internasionalnya disebut power of attorney. Ya. Dalam praktek sehari-hari itu seperti surat kuasa. Surat kuasa itu berarti pelimpahan kuasa kepada yang menerima surat kuasa itu. Demikianlah Yesus telah menerima kuasa dari Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang berbahagia, masalahnya apakah ini sudah diterima, sudah dimengerti dengan benar oleh umat Tuhan? Apakah yang disebut pengharapan Rasul Paulus atau pengharapan Rasul-Rasul, supaya kamu mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Apa maksudnya? Dialah gambaran. Gambaran artinya, gambar dialah, saudara, Allah Tritunggal. Ibarat rumah Allah Tritunggal itu, pintunya adalah Yesus. Akulah pintu. Kepada dialah kita mengetok, kepada dialah kita berdoa, kepada dialah kita meminta, mengetok. Kalau kita mau melihat apa yang ada di dalam rumah itu, rancangan dan kehendak Allah yang sempurna, kita harus menghadap kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, Tuhan Yesus. Saudara. Nah, apakah teguran yang diberikan malaikat kepada murid-muridnya masih berlaku sampai sekarang? Apakah masih relevan? Bahasa kerennya itu masih relevan sampai sekarang. Jawabannya tentu saja. Kalau tidak, tidak mungkin ada firman Tuhan Yesus yang mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berbicara apa itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih? Berbicara tentang baju pesta, berbicara tentang perkawinan anak domba, berbicara masuk ke dalam kerajaan itu. Harus pakai baju pesta. Apa itu baju pesta? Baju kebenaran. Dari mana asalnya baju kebenaran? Dari urapan Roh Kudus atau roh kebenaran.
Apa yang menjadi latar belakangnya? Yesus adalah Tuhan. Itu latar belakang Pentakosta. Supaya kita mendapat baju pesta dan mendapat kunci kerajaan surga, masuk ke dalam kerajaan surga. Hal itu masih menjadi masalah sampai hari ini, sehingga muncullah beberapa aliran sesat dan aneh, semacam saksi Yehova atau Mormon, atau yang lain saya tidak tahu itu, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, melainkan Yesus adalah manusia biasa, nabi. Penyimpangan ini terus terjadi, saudara-saudaraku, seperti berita yang baru-baru saja kita dengar, adanya hamba Tuhan atau gembala sidang yang dikeluarkan dari sinode GBI karena ajarannya yang dianggap sesat. Nah, mungkin ada yang berpendapat, itu kan hanya beberapa golongan, hanya beberapa sinode saja, hanya beberapa aliran saja. Iya, memang hanya beberapa, seperti itu. Tapi akibatnya, saudara, berapa banyak orang yang terpengaruh. Ya. Firman Tuhan Yesus katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berarti pengaruhnya itu sangat banyak. Sehingga dari zaman ke zaman, hanya sedikit saja yang terpilih untuk bisa masuk dan mengikuti perjamuan kawin anak domba. Di mana masalahnya, saudara-saudara? Masalahnya adalah ketika orang-orang yang masih belum memahami atau belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar, menyembah atau berdoa. Ketika mereka menyembah, ketika mereka berdoa, ketika mereka meminta dalam keraguan, tidak tegas, sama seperti murid-murid yang ragu-ragu menyembah Yesus. Ini hari pertama Pentakosta, saudara. Sebelum kita berlanjut sampai 10 hari. Gitu ya, latar belakangnya. Mengapa harus ada Pentakosta? Mengapa harus Roh Kudus atau Roh kebenaran harus dicurahkan? Kita baca atau kita periksa ayat selanjutnya. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15 saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sekali lagi, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Amin. Inilah latar belakang Pentakosta. Mengapa harus ada Pentakosta? Mengapa harus ada baptisan Roh Kudus? Supaya jangan ada keraguan dari umat, dari kita sekalian, kepada Tuhan Yesus. Supaya kita murni dengan iman, dengan tidak ragu sedikit pun. Tuhan Yesus katakan, kamu akan dapat mengatakan kepada pohon ara ini, tercabutlah, tertanam di laut. Itu yang dimaksud begitu. Supaya jangan ada keraguan menyembah Yesus. Pentakosta adalah ibarat wisuda atau lulusan murid-murid Tuhan Yesus. Untuk selanjutnya mereka akan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Memberitakan dan mengajar Injil kepada bangsa-bangsa di dunia. Bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dialah gambaran dari Allah Tritunggal yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, dan layak ditinggikan. Perhatikanlah kepada siapa
kebenaran ini dijanjikan, saudaraku, oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Hanya kepada murid-muridnya. Renungkanlah hal ini, saudara. Kita baca ayat selanjutnya. Yohanes 14. Ayat 8 sampai 14. Yohanes 14 ayat 8 sampai 14. Firman Tuhan itu. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Jangan kita ragu menyembah Tuhan Yesus. Jangan ragu kita meminta di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita menyembah Tuhan Yesus, kita menyembah Bapa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dan jika kita meminta kepada Tuhan Yesus, kita meminta kepada Bapa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kita baca ayat yang terakhir. Kolose 2 ayat 8 sampai 10. Kolose 2 ayat 8 sampai 10. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah. Sekali lagi. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah. Jasmaniah maksudnya gambaran. Itulah gambarannya. Seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Sekali lagi, Yesus adalah gambaran Allah Tritunggal. Di dalamnya, saudara-saudaraku, terkandung, dipenuhi kealahan di dalam Dia. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang menjadi latar belakang ibadah doa 10 hari di hari yang pertama ini. Supaya kita dengan mantap, tanpa keraguan, kita menyembah Tuhan Yesus, supaya apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, roh kebenaran penghibur, dicurahkannya kepada kita. Saudaraku, firman yang agak panjang ini akan kita lanjutkan lagi besok, ya, saudara-saudaraku, terutama agar kita tidak tersesat dengan filsafat-filsafat kosong. Yang kedengarannya benar, yang kedengarannya baik, karena berulang-ulang, ya, ditampilkan, berulang-ulang kita dengar, namun sesat, karena tidak menurut Kristus, bukan Injil sepenuh. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya Roh Kudus yang tetap memimpin dan membimbing kita di dalam kebenaran. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita angkat sebuah pujian sebelum kita masuk ke dalam doa dan penyembahan kita. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus. Yang ku puja
yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau yang beri damai, hanya Yesus yang beri berkat, hanya Yesus yang beri rohnya, hanya Yesus, sebab Kau Yesus, Kau Allah, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau sembah, curang dan Roh Kudus ini aku menyembah, masuk hadiratmu ini. Aku masuk hadirat. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau di hari ini Tuhan, di tahun ini Tuhan, Kau masih memperkenankan kami, masih menghimpunkan kami untuk kembali Tuhan melakukan ibadah Pentakosta, itu ibadah penantian baptisan Roh-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk kasih, karunia, dan anugerah-Mu kepada kami. Sehingga Tuhan di malam hari ini, Engkau memberikan Tuhan kebenaran-Mu lewat firman-Mu kepada kami sekalian. Engkaulah yang berjanji Tuhan Yesus kepada murid-murid-Mu akan mengutus Roh-Mu, Roh kebenaran Tuhan Yesus Kristus, agar umat-Mu boleh layak Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kini Bapa di dalam surga, kami menyembah-Mu. Ya Bapa di dalam surga, bermohon kepadamu, ya Bapa, genapilah perjanjian-Mu di dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu ini. Agar kami Bapa di dalam surga boleh dibaptis oleh Roh-Mu yang kudus. Agar kami Bapa boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi saksi-Mu. Engkau pakai untuk menjalankan amanat-Mu, yaitu Bapa memberitakan keselamatan yang daripadamu. Engkau adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan di dalam ibadah penantian di hari-hari selanjutnya, Kau menambah-nambahkan jumlah dan bilangan kami. Kau menjamah hati seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah roh kerinduan itu, roh lapar dan haus itu Bapa di dalam surga, Engkau berikan kepada mereka. Sehingga semakin semaraklah ibadah kami untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Tuhan, Kau mengirimkan pekerja-pekerja-Mu, melengkapi jumlah Tuhan, penginjil-penginjil, pelayan-pelayan-Mu Bapa, di dalam sidang jemaat-Mu GBI Baladewa, agar jemaat-Mu GBI Baladewa Tuhan semakin bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, curahkanlah urapan-Mu Tuhan, agar Bapa di dalam surga, kebenaran-Mu Tuhan, boleh dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing sidang jemaat-Mu, dan boleh Tuhan dibagikan menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak-banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa Tuhan bagi gerejamu Tuhan, GBS Jalan Baladewa, kuat kuasamu Tuhan yang memagari Tuhan gerejamu dari segala yang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, dan pengajaran-pengajaran sesat. Biar Bapa di dalam surga pemagaranmu Tuhan memagari seluruh sidang jemaatmu di dalam kebenaran Injilmu. Kami semua dipersatukan Tuhan, sehati sepikir dalam Injil sepenuhmu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Memancarlah kiranya kemuliaan-Mu Tuhan dari tengah-tengah gerejamu, dari tengah-tengah sidang jemaatmu Bapa, rumah tangga demi rumah tangga, supaya Tuhan di sekeliling kami boleh melihat kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lawatlah umat-Mu Tuhan, mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang susah Tuhan Engkau hiburkan, Kau tolong Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Secara khusus di malam hari ini Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, jamahan-Mu dan urapan-Mu Tuhan kepada Bapak Mika Tuhan, supaya Bapak Mika boleh dibangkitkan, dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami, biar di masa tuanya Tuhan hidupnya penuh dengan damai dan sejahtera, menikmati kasih dan sayang-Mu di dalam gendongan-Mu, terbebas dari berbagai macam ya Bapa serangan-serangan penyakit, kesesakan Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kenyerian dijauhkan dari kehidupan Ibu Gembala kami. Sehingga dia di masa tuanya Tuhan, Kau tetap memakai dia Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu kepada seluruh jemaat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan Tuhan ibadah doa 10 hari. Besok Tuhan di hari kedua hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kau kumpulkan kami kembali esok Bapa. Kau berikan Tuhan kesehatan, Kau berikan sukacita, Kau berikan kelegaan bagi kami sekalian. Kami boleh dipersatukan Tuhan dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat pimpinan-Mu kepada kami di hari ini. Kami semua yang mengikuti ibadah ini, dan juga mereka yang mengikuti Tuhan ibadah lewat Tuhan YouTube Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati, menerima Tuhan jamahan, dan menerima Tuhan pembaruan kekuatan yang datang dari kerajaan surga, yang datang dari Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa serta ucapan syukur kami kepadamu, yang kami panjatkan dan kami perlaskan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Bang, terima kasih ya Bang atas firman-Nya. Kita foto dulu ya. Tunggu. Iya. Belum. Mana foto kita? Oh ini. Tunggu. Belum buka kamera. Udah? Belum. Belum. Aduh. Buka kamera dulu. Nah. Udah, yuk. 1, 2, 3. Dari lagi. 1, 2, 3. Ada sebentar. Salam semuanya, Tuhan memberkati. Belum.